PSG PhD. Yang terhormat, pemateri webinar sosialisasi panduan dan pengenalan PKM Dikti 2021, Bapak Yuda Alif Aulia, Eskom Mkom. Yang terhormat, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang terhormat, Ketua BEM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, Muhammad Noval Hafian. Serta yang terhormat, peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari pemateri, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara webinar yang bertujuan untuk memberikan panduan dan pengenalan tentang PKM Dikti 2021. Kami harap acara webinar sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat membantu peserta dalam mengajukan proposal PKM Dikti sesuai dengan pedoman dan alur yang akan dijelaskan nantinya akan dapat dipahami dengan baik. Setelah acara ini, nantinya kami akan melakukan pendataan tim peserta PKM Dikti 2021 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Berikut kami akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, tanya-jawab. Yang kelima, penutup. Agenda selanjutnya, yaitu sambutan Ketua BEM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Kepada Saudara Muhammad Noval Hafian, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Angga. Yang terhormat, Pak Anton, selaku Wakil Dekan 1, kemudian Pak Yuda, dan juga Pak Robi, Pak Priza juga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini, sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi hari ini, walaupun mungkin pengumumannya terkesan mendadak karena memang kita juga mengejar deadline karena sudah secepatnya harus disubmit ke reviewer universitas. Jadi kita secepat mungkin mengadakan sosialisasi. Jadi dengan waktu yang singkat ini paling tidak kita bisa, harapan kami dari BEM, kita bisa berusaha semaksimal mungkin, kita dapat melakukan usaha yang kita bisa, apa yang kita bisa kita lakukan dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama ini. Jadi harapannya paling tidak sosialisasi ini dapat membantu teman-teman sekalian yang ingin atau calon peserta PKM Dikti 2021 supaya kelak ketika berkompetisi bisa lebih maksimal. Sekian mungkin singkat saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Noval Hafian atas sambutannya. Selanjutnya, yaitu sambutan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember kepada Dr. Anders Antonius Cahya Prihandoko, MA, PhD, PhD, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, damai sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat pagi Pak Yuda, Pak Robi, Pak Priza yang sempat saya lihat juga tadi di sini, dan teman-teman mahasiswa semuanya, khususnya calon peserta PKM. Pada Jumat lalu kalau nggak salah ya, jadi sudah ada sosialisasi tentang rilis PKM ini dari universitas ya. Tapi saya melihat sosialisasi dari universitas memang kurang optimal karena ya melayani sekian banyak mahasiswa yang bertanya dan sebagainya, dan akhirnya yang ditanya capek sendiri sampai siang. Nah, dan memang ini ada, kita mengapresiasi teman-teman dari mahasiswa mengadakan sosialisasi PKM di lingkungan Fasilkom, dan karena memang kita punya topik yang memiliki karakteristik tersendiri untuk PKM kali ini. Ya.
Jadi sehingga sangat diperlukan acara ini untuk memberikan gambaran, ya, jadi tema-tema apa saja, kemudian topik-topik apa saja yang sekiranya match dengan keilmuan di Fasilkom. Itu nanti Pak Yuda akan banyak menceritakan, banyak memberikan suatu pengalaman tentang topik-topik yang kiranya menarik dan potensial untuk diterima. Terima kasih untuk Pak Yuda yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada adik-adik mahasiswa. Harapannya akan semakin banyak peserta, ya. Jadi yang di PKM Raya itu akan ada tambahan lagi dengan adanya ini, sehingga nanti seperti yang sudah diungkapkan pada sosialisasi yang lalu, bahwa yang diikutsertakan di dalam universitas tidak hanya yang dari PKM Raya, tetapi juga dimungkinkan untuk bisa keluar, ya, muncul proposal-proposal baru, ya, karena berkembang dan mungkin ada sesuatu topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih juga untuk Pak Beni yang pembina dari BEM yang juga telah mempersiapkan semuanya ini. Kalau PKM dari Fasilkom itu setiap tahun itu ada perkembangannya. Mulai dari kita dulu tidak peserta, kita kemudian kita menjadi penggembira, ya, kemudian mulai serius di dalam mengikuti, kemudian sampai tahun lalu kita 2020 kita mengirimkan finalis, ya, dari tingkat Fasilkom. Sesuatu yang capaian yang bagus ini, ya. Harapannya ini akan bisa memotivasi, memberikan suatu inspirasi bagi yang lainnya, sehingga akan menularkan semangat untuk bisa bisa ikut serta berpartisipasi dalam PKN lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Demikian, maka saya tidak perlu berpanjang lebar, itu nanti luas nantinya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat mengikuti sosialisasi. Harapannya semoga teman-teman mahasiswa semakin bersemangat, ya, semakin terinspirasi, ya, sehingga terbuka, tercerahkan, ya, sehingga akan kira-kira topik-topik komputer yang nantinya akan banyak berbicara, menjadi potensi untuk bisa diterima. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang, ya, ini memang membutuhkan kerjasama kita semuanya, ya. Jadi artinya teman-teman mahasiswa begitu bersemangat mengadakan berbicara lebih banyak lagi baik di universitas maupun apalagi di tingkat nasional. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Anton atas sambutannya. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Yuda Alif Aulia Eskom Mkom, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Kepada Bapak Yuda, dipersilahkan. Pak Yuda, persilahkan. Terima kasih Mas Angga selaku moderator. Saat ini suara saya terputus atau lancar, Mas Angga? Lancar, Pak. Oke, lancar. Terima kasih. Jadi saya izin langsung share screen. Mungkin sebelum materi, kebetulan ini bisa saja ada adik-adik yang baru ikut. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia BEM yang sudah mempersiapkan acara ini dengan semaksimal mungkin. Yang saya hormati Bapak Dekan Prof. Saiful Bukhari yang sudah hadir, Bapak Wadek 1, Bapak Antonius,
rekan-rekan dosen, Bapak Rombi, Bapak Riza, dan Pak Beni juga yang mempersiapkan dan membina adik-adik PKM, adik-adik panitia PKM ini. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu secara daring untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan persiapan untuk submit proposal PKM Dikti tahun 2021 Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas ya. Ini kebetulan saya akan bercerita dulu terkait surat edaran. Memang betul, jadi surat edarannya baru keluar, baru turun tanggal 2 Februari ya. Di sini tertulis tanggal 1, tetapi tanggal 2 baru keluar dengan pedoman yang baru. Jadi ada beberapa hal yang berbeda. Saya kira 90% yang ada di sini sudah mengikuti sosialisasi yang ada di tingkat universitas. Mungkin saya tidak akan banyak gitu ya menjelaskan apa yang sudah dijelaskan. Jadi di sini secara umum semua proses pelaksanaan PKM itu melalui simbelmawa.kemdikbud.go.id atau yang kita kenal dengan Simbelmawa. Ini masih sama persis seperti yang tahun kemarin gitu ya untuk prosesnya. Jadi mekanismenya tidak berubah. Namun yang berubah di sini jenisnya ya, jenis bidang PKM bertambah dari dulu yang kita kenal PKM 5 bidang menjadi PKM 6 bidang. Itu mendapatkan tambahan dari PKM GFK atau yang gagasan futuristik konstruktif ya. Ini yang outputnya berupa video. Itu dilakukan proposal dahulu, baru bila didanai, baru kita membuat videonya ya. Itu terkait skema. Lalu pengusul. Jadi pengusulan proposal itu dilakukan melalui Simbelmawa tadi dan melibatkan 4 akun pengguna. Jadi ada akun operator, ada akun pimpinan, gitu ya, akun dosen pendamping dan akun mahasiswa. Nah, mungkin ini yang harus dicermati adik-adik juga. Jadi harus betul mengikuti timeline yang sudah disiapkan. Nanti saya jelaskan timeline yang disiapkan oleh Universitas Jember ya. Jadi untuk persiapan submit proposal karena sangat mepet waktunya gitu ya, dan ada seleksi internal lagi gitu ya, maka kita harus segera mengikuti. Jadi Mas Pras ini juga saya selaku ketua itu saya arahkan untuk memajukan ya sosialisasinya, awalnya tanggal 10 menjadi tanggal 8. Mungkin saya langsung saja. Jadi bagi adik-adik yang masih baru gitu ya, belum mengetahui apa itu PKM, sebetulnya PKM itu salah satu wujud atau implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, di mana diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Dikti ya, itu di sini pada tahun 2021 dengan segenap pembaruan di situ, di mana di bawah pengelolaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau kita kenalnya Belmawa gitu ya. Jadi ini merupakan wadah gitu ya, upaya dari Dikti untuk menumbuhkan, mewadahi dan mewujudkan ide kreatif gitu ya, serta inovatif mahasiswa. Jadi ini saya garis merah, saya beri warna merah gitu ya, sehingga adik-adik paham apa sebetulnya urgensi dari kegiatan PKM ini. Jadi untuk menumbuhkan kreativitas mahasiswa, ini memang terkadang inovasi-inovasi itu muncul gitu ya dari tangan-tangan dan ide-ide yang dilontarkan oleh mahasiswa gitu ya, sehingga itu diwadahi agar nantinya juga bisa sampai hilirisasi, sampai ke PIMNAS, misalkan nanti sampai disosialisasikan ke masyarakat maupun sebagainya, tergantung skemanya. PKM ini juga dirancang untuk mengadopsi teknologi digital. Nah, ini saya warna merah juga. Jadi kita sebagai
orang IT gitu ya, domain bidang keilmuan kita adalah teknologi gitu ya. Jadi sangat strategis sekali gitu ya. Harusnya kita bisa memaksimalkan potensi kita. Jadi kita bisa masuk ke semua jenis skema, seharusnya seperti itu. Jadi Pak Yuda, mohon maaf Pak, mic-nya kemute Pak. Oh sudah ya, Pak, jadi, sudah. Oke, mohon maaf saya ulangi. Jadi yang berbeda tadi hanya skemanya saja. Jadi skema ada penambahan gitu ya. Tapi secara penulisan itu masih sama, hanya ada sedikit-sedikit pembeda. Jadi yang berbeda itu pada tahun 2021 ada PKM R gitu ya. Kalau dulu kita kenalnya PKM penelitian gitu ya. Ada PE gitu ya, ada yang untuk sosial humaniora, ada yang untuk eksakta. Sekarang dirubah jadi dianggap research gitu ya. Jadi R ini artinya research, PKM research. Jadi penelitian itu atau research itu lebih luas lah, dianggap lebih luas sehingga lebih memudahkan juga ini memaksimalkan judul-judul PKM yang berkaitan dengan riset. Nanti saya akan membahas lebih lanjut soal ini. Jadi PKM riset itu kita bisa melakukan ini ya, mengajukan proposal sesuai bidang keahlian masing-masing gitu ya. Misalkan yang eksakta, dia mengembangkan sesuai bidang keilmuannya kita, teknologi informasi kita bisa terjun di berbagai ini ya, domain permasalahan, bisa di kesehatan, di keuangan, bisa di permasalahan komputasi sendiri, permasalahan pada bidang ilmu kita sendiri gitu ya, terkait pengembangan sesuatu algoritma, bisa suatu konsep atau model itu bisa masuk ke PKM Research. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ada PKMK. Ini masih sama seperti yang tahun lalu. Saya rasa cukup banyak kemarin persentasenya untuk yang PKMK. Jadi terkait PKM bidang kewirausahaan, mungkin triknya kita sebagai domainnya komputer, jadi coba kita arahkan jadi kewirausahaan yang berbasis IT itu mungkin lebih bagus sesuai domain kita gitu ya. Kalau produknya berbagai macam gitu ya, itu boleh lah gitu ya. Bahkan untuk ke arah startup itu pun juga boleh gitu ya. Startup dan juga kita juga pikirkan dananya ya. Jadi rasionalisasi dana ya itu kan kita harus pertimbangkan karena PKMK itu maksimal kalau nggak salah kan 8 sampai 20, kalau dulu sampai 12 juta, sekarang 8 sampai 10 juta maksud saya. Jadi harus disesuaikan dengan anggaran tersebut gitu ya. Ada PKM PM ya. Ini PKM pengabdian masyarakat. Ini kemarin saya juga pada tahun sebelumnya saya juga ini ya sering menekankan. Jadi kita tuh sangat dimungkinkan. Jadi PKM bidang pengabdian itu mitranya kita harus memiliki mitra ya. Mitranya ada yang berdaya saing secara ekonomi, ada yang tidak berdaya saing secara ekonomi gitu ya. Jadi kalau memang mitranya itu berupa UMKM, badan usaha milik desa gitu ya, itu bisa. Atau yang tidak berdaya saing ekonomi seperti lembaga sosial gitu ya, panti asuhan gitu ya, atau lembaga-lembaga non-profit lainnya gitu ya. Nah, kita sangat dimungkinkan untuk itu. Yang penting memang harus ada mitra dan memang yang kita tulis di proposal itu merupakan hal yang menjadi permasalahan utama dari mitra. Nah, kita selesaikan menggunakan iptek kita. Intinya di situ. Kalau PKMPI ini, kalau dulu ini penerapan teknologi ya. Kalau sekarang penerapan iptek, I-nya iptek. Mungkin ini untuk memudahkan juga. Jadi kalau teknologi kan terkesan hanya teknologi saja, kalau iptek kan lebih luas gitu ya. Penerapan ilmu pengetahuan itu lebih luas. Jadi bidang apa saja, mungkin tidak harus teknologi pun bisa dimasukkan di PKM PI ini, asalkan dia kita menerapkan
bidang ilmu kita, apa solusi yang kita hasilkan dari bidang ilmu kita itu untuk diterapkan di masyarakat gitu ya. Itu PKMPI. Ada PKMKC ya, ini memang cukup banyak pada tahun kemarin adik-adik Fasilkom yang juga mengirim di skema ini gitu ya. Ini Karsa Cipta ya. Jadi Karsa Cipta ini memang bedanya tidak ada mitranya. Jadi tidak dibutuhkan mitra untuk PKMKC. Cuman kita tonjolkan produk kita gitu ya. Jadi yang ditonjolkan produknya. Kalau tadi ditonjolkan masalah yang ada di mitra kita selesaikan pakai iptek. Kalau PKMKC kita fokus saja pada produknya gitu ya. Berikutnya ini yang kita sebut sekarang PKM 6 bidang ya, PKM GFK. Nah, ini saya rasa kita sangat potensial karena apa? Kalau dilihat dari grafik kemarin data dari sosialisasi di UNED, jumlah yang memasukkan proposal untuk GFK tahun kemarin berupa insentif ya. Insentif itu kalau nggak salah 3 juta sampai 6 juta ya. Ini kalau proposal, berbasis proposal bisa sampai 10 juta. Nah ini jumlahnya sedikit. Nah eman-eman sekali. Jadi kalau yang submit sedikit untuk skema ini persaingannya kan juga tidak ketat. Nah ini harapannya dari sosialisasi ini adik-adik juga bisa membuat proposal untuk yang PKM GFK ini terkait gagasan futuristik konstruktif. Yang terakhir itu sebetulnya untuk PKM skema penulisan karya tulis ya. Jadi ada PKM GT gitu ya. Ini gagasan tertulis, ada PKM AI atau artikel ilmiah. Nah, kedua skema ini memang tidak berbasis proposal gitu ya. Jadi berupa insentif dari pembuatan artikel itu nanti akan dipublikasikan ke jurnal gitu ya. Ke jurnal nasional. Biasanya nanti akan dibuatkan ini ya, suatu tempat atau wadah untuk memfasilitasi artikel-artikel yang dibuat di skema PKM GT dan PKM AI. Jadi outputnya berbeda. Kalau yang 6 bidang tadi bisa ke Pimnas gitu ya. Kalau yang PKM GT ini hanya sampai luarannya berupa jurnal gitu ya. Ini terkait skema. Nah, ini yang penting lagi masalah kriteria. Terkadang kriteria ini tidak dilihat detail, gitu ya, dianggap sepele. Misalkan PKM R, gitu ya, research ya. Ini inti kegiatannya pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru, gitu ya. Jadi ini sesuai bidang ilmu ya. Jadi kalau kita ternyata bidangnya IT, terus kita meriset yang di pertanian, gitu ya, mungkin tanpa ada anggota di pertanian, gitu ya, ya mungkin kurang relevan, tidak sesuai dengan bidang ilmu atau lintas bidang dianjurkan ini maksudnya ya kalau ada anggota di luar bidang ilmu kita masukkan sebagai anggota, itu kita boleh menyelesaikan domain permasalahan lain, misalnya pertanian dengan teknologi informasi, itu sebetulnya juga boleh gitu ya. Yang penting juga ada keterlibatan atau kesesuaian bidang ilmu anggota yang kita miliki. Nah, ini trikinya di sini. Jadi anggotanya kan 3 sampai 5 orang gitu ya. Jadi ya usahakan lebih baik itu memang ada ini anggota dari luar bidang, karena di sini lintas bidang dianjurkan gitu ya. Bisa lintas prodi, lintas fakultas gitu ya, itu boleh. Pendanaannya 5 sampai 10. Nah, ini luarannya tadi saya bilang sampai ada laporan kemajuan, laporan akhir sampai program nanti ya. Program atau produknya. Ini kalau PKMK ini produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Nah, ini yang seringkali salah kaprah yaitu PKMK ini nanti pembuatnya dan yang mengelola itu mahasiswa ya, bukan usahanya orang lain kita masuki, kita rubah, kita berdayakan, bukan ya. Jadi ini produk hasil inovasi mahasiswa ya, produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Nah, ini yang tidak terikat bidang ilmu, sebetulnya boleh bidang apa saja gitu ya, untuk bidang ilmuwan apa saja untuk menyelesaikan atau membuat suatu produk itu tidak ada batasan. Ini sama, ini betul-betul ini ya, dimaksimalkan. Kalau memang 3 sampai 5 ya otomatis jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih. Nah, terus ini yang lainnya juga ada nih PI. Saya rasa bisa dibaca secara mendetail gitu ya. Nah, ini mitranya mitra profit gitu ya.
teknologi atau manajemen bagi mitra profit. Kalau PKMM tadi mitranya non profit, gampangnya gitu bedakannya. Jadi kalau PKMPM ini mitranya seperti tadi ada panti asuhan, mungkin ada kelompok pertanian tapi yang tidak profit ya. Misalkan dia untuk pelestarian lingkungan dan sebagainya, yang itu bisa kita arahnya ke situ. Kalau yang PI ini mitranya harus profit ya. Jadi mitra profit bisa UMKM, bisa BUMDes, badan usaha milik desa, ini sering tidak tergali ya. Seringkali hanya UMKM saja gitu ya. Padahal ada BUMDes juga yang mungkin secara permasalahan mereka sangat membutuhkan ini ya, bidang IT sebagai untuk menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Ada PKMKC tadi karya cipta gitu ya. Saya rasa sudah saya jelaskan. Ada yang GFK ini ada isu-isu tertentu. Jadi gampangnya jangan membuat suatu ide itu ini ya, apa tanpa tujuan yang jelas. Misalkan saya ingin buat video, Pak, tentang suatu gagasan gitu ya. Tapi kita harus sesuaikan juga misalkan dengan SDGs. SDGs ini Sustainable Development Goals ya. Bisa cari di Google banyak. Jadi itu adalah rencana jangka panjang gitu ya pemerintah gitu ya, Indonesia secara khususnya, tapi secara global di dunia juga ada gitu ya, untuk ini ya apa rencana jangka menengah dan jangka panjang itu kita sesuaikan. Banyak di situ bidangnya gitu ya, mulai dari energi, mulai dari ketahanan pangan gitu ya, maritim, itu banyak. Atau mungkin kita gali dari apa yang kita lihat di kehidupan sehari-hari, mungkin karena sekarang isu-isunya juga ada isu-isu yang hangat gitu ya, mungkin terkait ini ya, karena adanya pandemi ini gitu ya, mungkin perubahan baik pola pikir maupun pola usaha dan sebagainya kita angkat itu sebagai dan sesuaikan dengan isu SDGs itu bisa gitu ya. Dan sini laporan akhirnya ada YouTube, jadi harus diwajibkan diunggah di YouTube. Kalau PKMGT ini cukup, jadi gagasan tertulis itu biasanya kalau saya lihat, saya review dari beberapa judul yang kena itu, judul yang diterima di pendanaan, biasanya memang gagasan yang mungkin saat ini terlihat belum bisa diimplementasikan secara langsung gitu ya, tetapi itu ini ya apa objektif dan mungkin suatu saat 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu bisa dikembangkan. Jadi arahnya ke situ. Jadi bukan ide-ide yang sudah umum. Misalnya sekarang misalkan hanya IoT untuk sensor suhu misalkan atau hanya tanaman saja itu kurang. Coba ide-ide itu gagasannya coba dibuat yang lebih ini ya inovatif dan diperuntukkan untuk jangka panjang gitu ya atau untuk tahun-tahun mendatang mungkin baru bisa diimplementasikan. Kalau PKM AI ini berupa artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Sebetulnya ini sangat terbuka juga kita. AI ini bisa dari kegiatan PKL kita, bisa KKN gitu ya, bisa dari mungkin magang, bisa dari proyek-proyek kemarin yang pernah dilakukan itu dibuatkan karya tulisnya gitu ya. Kemarin kan produknya, misalkan seperti TRPL dan sebagainya itu kita sudah buat programnya dan produknya, nah kita buatkan karya tulisnya. Jadi ini secara detail ya, mungkin bisa cara mudahnya itu bukan mudah ya, untuk mendapatkan ide-ide baru, bisa cari pendanaan judul-judul yang didanai pada tahun-tahun sebelumnya. Saya sering menyampaikan hal seperti ini, itu bukan hal yang salah gitu ya. Tidak apa-apa, yang penting produk yang Anda buat itu sekarang ada pembedanya dengan sebelumnya. Pasti dengan seperti itu Anda akan ini ya, bisa membaca seperti ini judul-judul yang misalkan PKMR penelitian yang pernah didanai di Dikti ya, misalnya di tahun 2020, 2019, 2018 gitu ya. Biasanya saya arahkan seperti itu. Nanti Anda kembangkan, Anda mungkin ada dari penelitian yang sebelumnya, ini kalau research ya. Nah, di sini PKMRE itu
ada RE dan RSH ya. Sosial humaniora kita bahas yang ini aja RE ya. Jadi meliputi penelitian yang mengungkapkan hubungan sebab akibat gitu ya. Aksi reaksi, rancang bangun, bisa eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint, model, dan sejenisnya itu juga bisa. Jadi luas ya, cakupannya RE itu sebetulnya luas. Jadi hasil-hasil dari yang selama ini adik-adik kembangkan itu sebetulnya bisa dijadikan PKM RE. Kalau PKMK ini intinya menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas yang unik. Ini biasanya saya warna merah ya. Unik itu sebelumnya belum ada atau sebelumnya tidak ada gitu ya. Nah, itu bisa Anda buat. Kalau PKMK itu betul-betul dilihat keunikannya, sisi keunikannya dan orientasinya ke profit. Nah, kebetulan saya kemarin juga membimbing salah satu proposal di kebetulan skemanya juga PKMK, namun untuk arahnya saya arahkan ke startup gitu ya. Jadi startup itu yang berbasis teknologi informasi itu bisa, itu sangat dimungkinkan dan alhamdulillah kemarin juga mendapatkan apresiasi dan nominasi nomor 1 gitu ya terkait PKMK di PKM Raya. Itu kebetulan kemarin reviewernya juga ada reviewer nasional di Universitas Jember ya. Jadi ada beberapa reviewer nasional yang juga sudah mengizinkan dan arahnya memang ke arah situ. Jadi pengembangan usaha gitu ya dengan teknologi informasi itu saya rasa ini potensi kita gitu ya. Berikutnya PI gitu ya. Ini membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha gitu ya. Nah, sekarang itu dunia usaha kan sangat tertekan gitu ya, dengan tidak adanya mobilitas orang, dengan minimnya mungkin permintaan, dia kan dituntut untuk melakukan inovasi gitu ya. Kalau yang berorientasi pada profit ya, ini contohnya petani, nelayan gitu ya, ini klinik bersalin gitu ya, pedagang dan sebagainya gitu ya. Ini bisa kita gandeng sebagai mitra kita, di mana kita mengimplementasikan iptek ya sehingga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada mitra. Ini fokusnya. Nah, kewajibannya harus ada pernyataan mitra. Nah, ini yang adik-adik perlu persiapkan dahulu, jangan sampai sudah skemanya sudah memilih PI, ternyata kesulitan mendapatkan mitra sampai hari H tidak ada surat pernyataan mitra gitu ya. Nah, ini yang harus kita hindari, yang kita harus fokuskan gitu ya. Dan di sini ada ini ya, harus dijelaskan secara rinci bagaimana partisipasi mitra juga dalam proposal kegiatan yang kita sampaikan. Bukan hanya adik-adik mahasiswa yang mengajukan ide, lalu adik-adik sendiri yang menyelesaikan, ya bukan seperti itu. Jadi bagaimana keterlibatan mitra itu dalam kegiatan pengembangan dan penerapan iptek pada organisasi profit ya maksud saya, itu yang ditekankan. Saya rasa banyak sekali gitu ya. Seperti yang kemarin itu kita yang lolos BIMNAS itu kan penerapan teknologi ya. Kalau sekarang namanya berubah jadi penerapan iptek. Kebetulan di sini ada pembimbingnya Pak Priza, mungkin nanti bisa memberikan masukan juga terkait itu. Jadi sangat dimungkinkan sekali produk-produk kita, produk-produk hasil perkuliahan gitu ya, itu misalkan menyelesaikan suatu masalah, kita tinggal cari mitranya gitu ya. Bisa seperti itu pendekatannya, atau kita punya mitranya dulu, kita selesaikan gitu ya, boleh. Nah, ini PKMKC, gitu ya. Ini bertujuan membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru. Jadi kalau KC itu, kalau tadi ya, tentang mitra ya, PI, tidak harus sesuatu yang baru. Tetapi dia memang titik poinnya bisa menyelesaikan masalah mitra. Nah, tetapi kalau PKMKC, ini fokusnya pada kebaruannya. Selain kebaruannya ya fungsionalitas atas dasar kata dan nalarnya. Ini kan pengertian dari PKMKC. Jadi kita harus betul-betul mengetahui apa sih sebetulnya tujuan dan
ini urgensi setiap skema. Tiap skema itu punya ini ya, apa tujuan yang berbeda gitu ya. Nah, ini karsa cipta tersebut bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung lah ini. Tidak harus ada mitra langsung, tapi dia bisa diimplementasikan gitu ya, dan bisa sangat baik mungkin dari segi efisiensi dan sebagainya. Nah, PKMKC ini tidak meniru produk existing. Jadi kalau adik-adik mengirimkan PKMKC, dilihat dulu apakah di tahun sebelumnya sudah ada. Itu sangat berpengaruh, langsung dicoret biasanya. Nah, kebetulan kemarin kita juga ada pengalaman di PKM Raya gitu ya. Adik-adik tersebut mengajukan proposal, dia tidak meniru, tetapi kebetulan judulnya sama, jadi tidak diterima gitu ya. Walaupun tidak meniru atau tidak plagiasi, tetapi karena dianggap produknya sudah pernah gitu ya, bukan suatu yang baru, tidak bisa masuk KC. Nah, ini GFK ya. Nah, GFK ini tadi saya sudah bahas dengan detail ya. Jadi intinya bisa kita sesuaikan dengan SDGs maupun solusi-solusi kita gitu ya terkait ini ya, keprihatinan bangsa itu berbagai macam ya, di berbagai bidang gitu ya. Kita sesuaikan dengan SDG saja, lebih mudahnya. Oke. Ada PKMAI penulisan gitu ya. Saya rasa ini merupakan ini ya, hal yang baik. Biasanya adik-adik mahasiswa itu kesulitan dalam menulis ya, biasanya terlihat kalau sudah skripsi. Jadi harapannya adik-adik sebelum melakukan penelitian sesungguhnya, bisa proposal itu dilakukan atau dimasukkan dulu di PKM dulu sambil diperbaiki, sehingga nanti waktu skripsi bisa saja itu merupakan pengembangan dari apa yang adik-adik sudah tulis gitu ya. Jadi ini bisa studi kasus, praktek lapang, KKN, PKM maupun magang. Jadi segala kegiatan akademik itu bisa dibuat karya tulis gitu ya. Kalau gagasan futuristik lah ini, secara umum atau gampangnya itu merupakan daya imajinasi mahasiswa gitu ya, dalam merespon tantangan zaman gitu ya. Ya biasanya sekarang belum berguna, mungkin belum bisa diimplementasikan, masih terlihat futuristis sekali gitu ya, tapi tidak apa-apa, justru itu yang dinilai gitu ya. Ini bersifat futuristik jangka panjang, tapi berpotensi untuk direalisasikan gitu ya. Mungkin kalau skema saya rasa adik-adik bisa membaca lebih detail ya. Ini karena waktunya juga nggak banyak dan kebetulan kita kan juga sudah mepet. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai penilaian, ini yang penting. Jadi penilaian memang ada dua, ada tahap 1, ada tahap 2. Jadi intinya kalau tahap 1 itu persyaratan administrasinya ini bersifat wajib gitu ya. Jadi segala tulisan, segala rambu-rambu yang ada di buku ya, buku panduan itu sesuai skema, itu wajib dan mutlak untuk diikuti gitu ya. Mulai dari tanggal, bulan, tahun proposal, data identitas, dosen. Nah, ini terkait seperti ini nih, hal-hal kecil saya rasa, saya melihat dari proposal-proposal yang masuk, adik-adik itu idenya sudah sangat baik, tetapi dalam penulisannya yang seperti ini seringkali terlewat gitu ya. Misalkan tadi surat mitra gitu ya, biodata tidak lengkap, kadang biodata dosennya tidak ada gitu ya. Nama disingkat gitu ya, itu juga nggak boleh. Nah, ini nama tidak boleh disingkat gitu ya. Materai dalam mitra itu penting. Terkadang ada tanda tangannya, ada stempelnya, tapi tidak ada materainya gitu ya. Itu juga langsung dicoret. Terus kesesuaian format lah, ini kita mengeceknya salah kamar atau tidak itu di tahap 1. Jadi saya betul-betul ini ya, tekankan pada adik-adik, misalkan silahkan konsultasikan ke dosen pembimbingnya masing-masing. Saya rasa kemarin sudah saya instruksikan untuk disebar, jadi ada di beberapa dosen, mungkin seperti Pak Robi, Pak Priza, Pak Beni, dan dosen-dosen yang lain, itu silahkan adik-adik konsultasi gitu ya, dan terkait skema apakah sudah benar, karena ini yang paling vital juga gitu ya. Tahap 2 itu yang baru ke substansinya gitu ya. Substansi ini mulai dari ini ya, kesesuaian administrasi tadi gitu ya,
dan ada kesesuaian format penulisan, terus bobot ini ya, tingkat kreativitas itu sudah dinilai di sini. Jadi substansi tulisan Anda atau proposal Anda dari tingkat kreativitasnya gitu ya, terus bobot intelektualnya gitu ya, terus menekankan pada aspek kreativitas dan substansial gitu ya. Ini yang sesuai dengan skema masing-masing yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, mungkin secara detail adik-adik perlu membaca buku itu lagi, walaupun mayoritas sama dengan yang 2020, tetapi ikuti panduan yang ada di 2021. Nah, ini yang penting ya terkait jadwal. Jadwal itu ini maksimal 15 Februari gitu ya. Tim Task Force UNED itu akan melakukan pembagian reviewer. Berarti harapannya memang ya saat ini atau sebelum tanggal 15 itu kita sudah ini ya, menyelesaikan atau mengirimkan judul-judul yang akan kita submit nanti di ini ya, di Mawa UNED gitu ya. Karena nanti yang upload kan Mawa UNED judul-judulnya. Nanti akan dibuatkan akun satu-satu gitu ya. Jadi akun ketua pengusul gitu ya, dan nanti akun dosen pendampingnya pun ada gitu ya. Di sini tanggal 15-nya itu sudah dilakukan reviewer secara internal, dilakukan reviewer lagi. Lah seperti penjelasan kemarin, sepertinya perlu dipisahkan atau dikelompokkan mana proposal yang sudah melewati PKM Raya gitu ya. Itu sepertinya nanti diberi catatan gitu ya. Kalau yang saya dapatkan informasinya kemarin waktu sosialisasi, silahkan panitia juga ikut membantu dan mengelompokkan juga mungkin mana yang PKM baru gitu ya. Harapannya mungkin biar tidak dilakukan review secara ini ya, berulang gitu ya maksudnya. Di sini ada proses revisi. Nah, ini harapannya dari review pertama itu dapat feedback kita. Feedback itu kita bisa memperbaiki lagi proposal kita gitu ya. Ini maksimal tanggal 19 Februari jam 8 pagi. Nah, ini tim pengusul PKM dan dosen pendamping itu unggah di Kawanda, itu berupa nama file, gitu ya. Itu mengikuti pedoman PKM 2021, gitu ya. Jadi, bila revisi 1 selesai, gitu ya, masih ada tahap review kedua maksud saya. Jadi setelah review pertama ada review kedua. Jadi masih diberikan kesempatan 2 kali untuk merubah, gitu ya. Itu nanti disertakan bukti acara ini telah melakukan review biasanya. Ini pemberian akun mahasiswa itu setelah direview oleh reviewer internal kita di UNED. Jadi nanti reviewernya bukan dari fakultas lagi ya. Jadi pengumuman bukan dari fakultas lagi, reviewernya nanti dari tim universitas sepertinya saya tangkap kemarin. Jadi betul-betul disiapkan. Yang penting kita di Fasilkom ini sudah siap dulu. Jadi setelah acara ini, sepertinya panitia akan langsung mendata. Jadi adik-adik yang sudah siap dengan proposalnya, silakan submit di Google Form-nya, gitu ya, lengkap. Mungkin bila sudah ada draft-nya atau bahkan sudah jadi sesuai format, silahkan di upload, gitu ya, sehingga nanti teman-teman atau adik-adik panitia ini bisa ini mungkin menyeleksi juga mana yang proposal baru, mana proposal yang kemarin sudah diikutkan melalui proses PKM Raya. Ini unggah ke Belmawa. Ini tim pengusul didampingi oleh dosen pendamping. Jadi silahkan koordinasi dengan dosen pembimbing masing-masing gitu ya, pendampingnya itu untuk unggah ke Belmawa. Biasanya pada tahapan ini dosen pendamping itu akan melakukan validasi nanti ya melalui akunnya di Simbelmawa. Nah ini ya, ini secara daring ya, maksimal tanggal 25. Ini tanggal 24 unggahnya, tanggal 25 melakukan validasinya gitu ya. Kita kalau di surat tadi tanggal 28 Februari terakhir gitu ya. Tetapi di sini tim Task Force UNED menginginkan tanggal 27 terakhir ya. Harapannya biasanya kan terkendala server atau memang load yang sangat banyak sekali gitu ya. Hanya kita coba untuk
menghindari, kita melakukan persiapan lebih awal sehingga bisa submit juga lebih awal gitu ya. Itu yang diharapkan dari ini ya, Mawa UNED ya. Jadi harapannya kita betul-betul bisa meningkatkan proposal kita dari segi kuantitas maupun kualitas yang bisa didanai ya. Itu yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan lebih banyak tanya jawab dan diskusi. Mungkin sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Yuda Aulia Eskom Mkom yang telah memperkenalkan materi. Nah, kemudian untuk para peserta dapat mengisi daftar AD pada link yang terdapat dalam kolom chat dan dapat mendaftarkan tim yang ingin didaftarkan dalam mengikuti PKM yang linknya juga terdapat dalam kolom chat. Kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada para peserta webinar, jika memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Silahkan bila ada pertanyaan, boleh diskusi, boleh pengalamannya yang kemarin ada kendala dalam submit atau sebagainya gitu ya, tidak harus substansi skemanya gitu ya. Mungkin terkait persiapan untuk submit, ini silakan ditanyakan. Ini ada saran juga dari Pak Priza ya, ini saya sampaikan. Jadi kemarin rata-rata kelompok yang mengajukan PKM itu satu prodi. Misalkan anak SI semua beda angkatan saja, 2018 dengan 19 misalkan ya. Saran kami gitu ya sebagai dosen pendamping kemarin, alangkah baiknya itu lintas bidang. Misalkan walaupun sama-sama Fasilkom, coba kita lintas prodi gitu ya anggotanya. Ada salah satu yang anggota yang beda prodi gitu ya, boleh. Prodi SI dengan prodi TI dengan prodi IF gitu ya. Itu bagus. Mungkin ada salah satu sesuai dengan domain permasalahan itu ada anggota dari bidang tertentu, pertanian, kesehatan, gitu ya, hukum, ya silahkan. Jadi itu saran dari Pak Priza, saya rasa sangat baik. Terima kasih Pak Priza sarannya. Kebetulan itu juga hasil ini ya, evaluasi kita kemarin gitu ya. Karena SI semua gitu ya, TI semua gitu ya mengusulkan. Silakan sambil didata juga. Sudah jelas semua ya. Ini kok tidak ada yang bertanya, Pak? Karena kemarin memang sudah ada sosialisasi gitu ya. Saya rasa ini hanya pemantapan saja dan persiapan untuk submit. Jadi teman-teman yang mau submit sekarang gitu ya, silahkan dipersiapkan betul dan di Google Form-nya itu diisi dulu sehingga tidak terlewat gitu ya. Silakan, sudah sangat jelas atau bagaimana? Kalau tidak ya mungkin bisa ini ya, nanti kita lanjutkan pembahasannya melalui grup. Mungkin saran saya kepada panitia, nanti kan ada grup di tingkat universitas ya, di Mawa ya sepertinya. Itu ketua pengusul itu sepertinya dibuatkan grup nanti. Tapi mungkin untuk koordinasi yang di Fasilkom nanti setelah ada yang submit gitu ya, submit judul di kelompok dan mungkin draft proposalnya, bisa juga dibuatkan grup untuk sosialisasi atau untuk proses komunikasi biar lebih mudah ya. Boleh. Yang penting ini ya tidak membingungkan dan mempermudah adik-adik mahasiswa yang akan mengupload proposal.
Mungkin dari panitia ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, silahkan. Mungkin di sini ada saya, ada Permisi Pak, mau bertanya. ya, silakan. Ini sebenarnya dari teman-teman ada yang Mas nanya cara dapat dosen pembimbing seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Ini Ketua BEM-nya ya, Mas Naufal. Iya Pak, ini ada yang bertanya ke saya soalnya Pak. Oke. Sebetulnya kemarin saya sudah share list dosen pendamping. Jadi intinya semua dosen di lingkungan Universitas Jember atau di tingkat perguruan tinggi itu memiliki hak sebagai dosen pendamping. Kalau dulu ada syaratnya sebagai ini ya, NIDN. Sekarang gitu ya bisa tanpa NIDN dengan menunjukkan bukti bahwa atau surat tugas bahwa dosen tersebut memang betul mengajar atau berada di instansi tersebut, itu sekarang boleh. Jadi mungkin tapi amannya gitu ya, dosen-dosen yang sudah memiliki NIDN. Saya rasa 90% sudah memiliki NIDN di Fakultas Ilmu Komputer, silahkan boleh memilih dosen sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai dengan ini apa adik-adik sekalian. Jadi adik-adik bisa memilih dosen-dosen tersebut. Dan masing-masing dosen itu memiliki maksimal 10 proposal yang dibimbing gitu ya. Kalau adik-adik boleh menulis proposal sebanyak-banyaknya, tetapi yang didanai 2 gitu ya. Tapi saran saya ya membuat saja 2 gitu ya, jangan lebih gitu ya. Saya rasa itu kalau lebih akan susah membagi waktu dan mungkin tidak optimal di proposalnya. Kalau saya maksimal 10 gitu ya. Nanti itu saya tahunya fixnya itu dari akun Simbelmawa. Nanti misalkan sudah berapa judul yang saya bimbing gitu ya. Kalau pengalaman kemarin ternyata saya tidak sampai banyak ya, sampai submit itu kurang dari 8 kalau nggak salah. Sebetulnya sangat mungkin untuk dimaksimalkan. Bahkan banyak dosen-dosen yang lain juga gitu. Contohnya Pak Priza, Pak Beni, tadi ada Pak Robi juga. Dosen-dosen yang lain seperti Bu Nova itu insya Allah semua bersedia dan memiliki komitmen yang sama untuk membimbing PKM. Memang PKM ini terkesan mendadak, tetapi persiapannya harusnya bukan 1 bulan ini. Jadi ini pembelajaran mungkin tahun depan dipersiapkan lebih awal gitu. Jadi PKM itu sesuatu yang ada setiap tahun. Kalau kemarin tidak ada itu memang karena pandemi ya. Tapi secara umum dilakukan setiap tahun, biasanya di akhir tahun, tapi kalau memang kemarin 2020 tidak ada, dimajukan ke 2021 gitu ya, awal. Ini Februari ya. Oke, itu seperti itu mekanismenya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak. Oke. Permisi Pak Yuda, mau tanya Pak. Oh iya, Mas Ervian, silakan Mas. Ya, mungkin mau sharing aja. Mungkin beberapa kendala yang masih belum teratasi itu dalam penulisan, misalnya gini Pak, kalau seumpama biodata dosen itu kan kadang susah Pak didapatkan. Misal nanti dari dosennya itu masih slow respon ataupun bagaimana. Nah, mungkin kira-kira bisa dibantu dalam hal itu Pak. Biodata dosen itu langsung dikelompokkan jadi satu. Jadi nanti misal kelompok ini mau dosen A, nah itu tinggal minta persetujuannya aja. Karena kemarin aja waktu offline masih kesulitan dalam hal mendapatkan penelitian dosennya itu apa, terus pengabdiannya apa, itu kan juga susah Pak. Nah itu mungkin bisa dibantu fasilitasi. Lalu yang kedua mungkin juga saya kurang tahu untuk pendataan ini apa udah ada berapa kelompok ya? Ya mungkin dari penelitiannya yang kemarin di-share udah ada yang ngisi nggak? Silakan panitia. Ini untuk pendataan sekarang ini masih sedikit ya, soalnya mungkin dari pihak kelompoknya juga mungkin ada anggota kelompoknya yang keluar atau enggak ganti. Jadi Gitu. iya. Ya, Soalnya ini juga sekarang baru berapa Mas? Berapa untuk saat ini 10?
Kurang dari 10 nggih, Pak. Soalnya juga benar-benar baru kemarin juga, Pak, untuk link Ya, itunya. ya. Oke, Nah, itu dari juga, bawah Pak. informasinya kapan Mas terakhir 15 ya? Sebelum 15. 14? Sebelum 15, Pak. Iya. Oke, 14 sekarang tanggal 8. Berarti kita anggap 14 lah ya. Berarti praktis hanya ada 4 hari lah ya. 4 hari kita harus sudah mengumpulkan judulnya. Judul dan nama anggota kelompok dan dosennya mungkin ya. Itu secara umum. Administratifnya itu soalnya yang lama di situ, Pak. Iya, betul. Ya mungkin juga masukan aja buat nanti ke depannya. Ini kan dari tahun ini kan nggak ada seleksi PKM tingkat fakultas, Pak. Kan dihilangkan kalau tahun-tahun kemarin. Nah, ini kemarin juga ada beberapa anak angkatan 20, Pak, yang banyak tanya ke saya. Gimana caranya nemuin kelompok di kala pandemi ini, Pak. Jadi kan nggak pernah tahu orangnya, nggak pernah. Nah, itu benar-benar mereka kayaknya Betul. kasihan kalau semua satu angkatan itu di-cut nggak bisa ikut PKM di tahun pertamanya. Itu juga bisa jadi kendala. Mungkin nanti kalau emang tahu PKM-nya itu bulan ini, sebelumnya itu udah ada seleksi atau wawasan terlebih dahulu itu sih, Pak. Karena saya juga bingung memberikan saran. Ya gimana ya buat tahu kelompoknya gimana gitu. Yang mungkin itu yang jadi bahan pertimbangan. Terima kasih Mas Ervian. Mungkin saya saya catat dan saya fasilitasi tadi terkait profil dosen ya. Profil dosen itu record penelitian, pengabdian dan pembelajaran yang pernah dilakukan dosen gitu ya. Saya rasa semua dosen membuat dan sudah memiliki karena itu selalu dimasukkan di dalam penelitian dan pengabdian dosen. Jadi coba saya kumpulkan. Jadi dosen-dosen pengampu nanti saya taruh di drive. Jadi adik-adik bisa langsung mengaksesnya. Jadi kan itu kan publik ya, umum, boleh siapa saja. Nanti kalau memang sebagai dosen pembimbingnya bisa dipakai, hanya tinggal meminta persetujuan ya. Persetujuan nanti bisa TTD secara online kan boleh ya. Iya, Pak. Oke, itu pertama satu, bagus. Yang kedua tadi terkait ini sepertinya ya, mekanisme. Ini kebetulan ada ketua BEM-nya Mas Naufan ya, jadi minta tolong juga betul dipandu khususnya untuk yang tahun ini karena kondisinya kan memang cepat ya, mendadak. Kita tidak memprediksi di awal tahun biasanya selalu di akhir tahun. Jadi setelah pembinaan dan ada kegiatan-kegiatan pengawal ya seperti ini ya PKM dalam tingkat fakultas, dalam tingkat prodi gitu ya. Lah sekarang tidak ada, memang langsung kemarin PKM raya gitu ya. Jadi saya rasa adik-adik yang baru itu sangat bingung. 2019 kan harapannya PKM ini biasanya untuk mahasiswa ini ya, semester baru khususnya misalkan semester 1, semester 2, semester 1 3 gitu ya, 5 gitu ya. Mungkin yang semester 7 kan sudah sibuk dengan skripsi gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ikut masih boleh gitu ya, selama masih menjadi mahasiswa sepertinya tidak lulus gitu ya, itu boleh. Itu Mas Noval saran saya. Jadi tahun ke depan juga dilakukan ini ya, seperti ini gitu ya, dan ada pembimbingannya jauh-jauh hari gitu ya. Kemarin kita juga sudah lakukan cukup jauh ya, jadi makanya kita siap juga ada di PKM Raya dan hasilnya juga saya rasa cukup memuaskan gitu ya. Kebetulan di sini juga ada adik-adik yang ikut di PKM Raya kemarin. Saya rasa hasilnya juga cukup maksimal gitu ya, dan mendapat apresiasi dari ini ya, reviewer internal kita bahwa memang bagus-bagus gitu ya. Nah, ini harapannya adik-adik yang masih baru itu juga bisa ikut gitu ya. Emang biasanya ide-idenya bagus. Memang tadi terkendala karena semuanya daring ya. Mungkin ketemu dosennya apalagi ya, nomornya juga nggak punya gitu ya, atau belum pernah komunikasi dengan dosennya gitu ya. Nah, itu ya saran saya betul boleh dibuat wadah seperti itu, persiapan PKM itu jauh-jauh hari gitu ya. Mungkin itu sih yang perlu. Jadi tadi dibantu juga mungkin ini ya, ketua BEM-nya bisa menginstruksikan ke seluruh prodi atau ini ya, UKM juga untuk share tadi linknya, dan harapannya juga partisipasinya meningkat ya. Sebetulnya boleh yang tahun kemarin tidak kena, lalu Anda perbaiki sesuaikan dengan, biasanya yang salah kan bukan karena substansinya, tetapi administrasinya gagal gitu ya. Mungkin itu untuk memotivasi adik-adik buat upload, karena memang sangat ini ya, sangat penting. Dan nanti terkait pemeringkatan perguruan tinggi maupun ini ya,
mengukur kinerja perguruan tinggi itu juga dari PKM juga. Kemarin sudah disinggung oleh Prof. Slamin juga soal itu. Jadi harapannya saya betul-betul ini ya mengharapkan adik-adik semua yang hadir di sini 43 ya, mungkin tidak semuanya ketua kelompok saja. Jadi harapannya semua di sini bisa sampai ke submit ya, jangan sampai sudah membuat proposal ternyata secara administrasi saja gagal ya. Itu maksudnya tidak bisa ikut review internal atau dan sebagainya sehingga tidak bisa disubmit di Simbel Mawa gitu ya. Itu yang saya wanti-wanti betul, panitia tolong dikawal betul ya, ini apa namanya adik-adik. Jadi sebelum tanggal 15 berarti tanggal 14 kita sudah selesai gitu ya. Jadi jangan mepet-mepet gitu ya. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan dan yang lain. Ya, Pak. Ini mungkin gimana, Mas? Menanggapi yang tadi, Pak, untuk pembinaan sebenarnya ini kita dari tahun kemarin tuh udah ada proker yang PKM Center itu, Pak, udah jalan dari April sampai betul. Desember itu. Cuman itu kan outputnya nanti kan ke PKM Raya dan PKM Dikti, Pak. Tapi ya kemarin PKM Dikti akhirnya telat pengumumannya tiba-tiba baru awal tahun ini, Pak. Biasanya kan akhir tahun itu kalau PKM. Nah, jadi panitia yang kemarin udah dibubarkan. Nah, ini panitianya yang periode baru akhirnya, Pak, kayak gitu. Iya. Ya, saya maklumi karena memang panitianya baru ya. Kemarin ya, saya rasa tadi sudah smooth ini pergantiannya. Jadi saya rasa Mas Pras juga sudah sangat baik. Dan kebetulan ada pertanyaan juga dari saran dari Pak Priza gitu ya. Jadi memang jangan hanya berfokus pada reward ya. Ya memang rata-rata adik-adik itu kurang ingin mendaftar, kurang ingin motivasinya untuk mendaftar ya mungkin karena reward. Kemarin sempat saya singgung juga, sempat saya chat, saya juga sempat ngobrol dengan Prof. Slamin soal itu. Ya memang sedang dibuatkan ininya lah aturannya dan untuk konversi nilainya. Tetapi kita dari dosen-dosen Fasilkom sendiri juga sudah berkomitmen bahwa tidak akan mempersulit lah untuk mahasiswa untuk bisa yang berpartisipasi di PKM bahkan sampai ke PIMNAS itu. Mungkin itu ya. Jadi fokus saja lah kepada produk ini. Kalau saya mengutip dari yang kemarin ada di ini ya, dari IPB pemateri itu fokus saja pada produk Anda gitu ya. Kalau fokusnya ke lain-lain Anda akan terpecah. Fokus sama produk proposal yang Anda tawarkan. Anda betul-betul menguasai, Anda betul-betul menulisnya semaksimal mungkin yang Anda bisa gitu ya. Nah, saya rasa itu sudah cukup. Silakan kalau mau ada pertanyaan lagi atau ini ya, masukan, silakan. Ini sudah jam 9.43 ya. Sama ini Pak, mungkin kita silakan. Dari panitia juga masih bingung. Dari itu kan tanggal 15 ya Pak, submit. Nah itu kemarin kalau nggak salah belum ada infonya untuk submitnya itu via apa dan bagaimana itu belum ada Pak. Iya, betul. Ya, sambil saya tanyakan, jadi biasanya saya itu di-upload di-invite juga di grup dosen pembimbing PKM, gitu ya. Tahun kemarin saya di-invite, sekarang masih belum, gitu ya. Jadi, ini sambil berjalan saja, saya sambil diingatkan, saya sambil koordinasi sama yang di atas, sama Mawa, ya. Jadi tanggal 13 itu, ya kita sudah siap-siap lah. Jadi tanggal 14, list proposal finalnya itu baru kita kirim gitu. Tapi tanggal 13 maksimal kita sudah mendapatkan info inilah mau di submit kemana. Saya juga belum Mas gitu ya. Tapi harusnya sebentar lagi sih sudah siap gitu. Ini kan tanggal 8 kan kemarin Jumat ya. Mungkin Jumat praktis, Senin baru diimplementasi, baru mungkin disosialisasikan prosesnya. Saya tanyakan juga. Mungkin panitia juga bisa mengingatkan saya juga ya, dan bisa mencari. Biasanya Mas Ervian itu juga sangat proaktif, mungkin ya panitia sini juga bisa mengikuti jejaknya Mas Ervian gitu ya, tidak lelah ke Mawa gitu ya, ya di sini itu memang kesulitannya ya, kesulitan terbesarnya di situ. Tapi untuk profil dosen dan sebagainya, persetujuan dosen gitu ya, biar nanti kalau ada kesulitan atau kendala silahkan disampaikan ke saya bantu gitu ya. Saya bantu semaksimal mungkin untuk mendapatkan persetujuan dan profil dosen.
mungkin itu. Jadi sekarang masih ada waktu, jadi silahkan, misalkan masih ada revisi dengan dosen pendampingnya, silahkan menghubungi dosen tersebut, nggak apa-apa. Bila tidak memiliki kontaknya, gitu ya, silahkan menghubungi panitia di sini, nanti panitia bisa mencarikan, gitu ya. Bisa nanti dari saya dan sebagainya. Saya rasa dosen-dosen sangat sangat ingin membantu lah. Via WhatsApp pun tidak apa-apa, via daring lah. Itu ya Mas Noval, semoga menjawab. Yang lain silakan, mungkin ada, kalau tidak ada sebetulnya bisa diakhiri ya, karena ada agenda juga hari ini. Saya kembalikan ke moderator ya. Oh, iya, baik Pak. Untuk peserta yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada Bapak Yuda yang telah memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri dan peserta yang menyimak dari acara mulai awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan dapat membantu peserta dalam mengikuti PKM Dikti 2021. Dan untuk para peserta, saya ingatkan sekali lagi sebelum meninggalkan webinar ini, harap untuk mengisi daftar hadir, dan juga bagi para peserta yang ingin mendaftarkan timnya, bisa mendaftar langsung sekarang pada link yang ada di kolom chat tadi. Terima kasih. Kami mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.